Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kakak-kakak kelas 5 hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, hari ini kita masuk pertemuan ketiga, masih PJJ ya, yaitu subtema 3 semester ganjil. Kita akan bahas tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang kedua, apa saja penyebab kelainan alat gerak dan otot pada manusia. Ayo teman-teman, siapa di antara kalian yang pernah olahraga otot? Olahraga seperti angkat berat, push up, sit up, dan pull up. Teman-teman, hati-hati ya, di usia kalian di kelas 5, jangan dulu latihan angkat berat. Karena usia kalian adalah usia pertumbuhan untuk naik tinggi ke atas. Bukan ke samping ya, bukan gendut, tapi naik ke atas. Nah ini, kalau kalian angkat berat, nanti pertumbuhan pesat seharusnya tinggi ke atas akan berkurang pertumbuhannya. Untuk itu nanti saja untuk angkat berat. Kalau untuk push up, sit up, dan pull up masih diperbolehkan. Apalagi pull up nih, pull up itu yang kalian gelantungan ke atas. Ini bisa menambah tinggi badan kalian, ditambah berenang, berlari, dan seterusnya yang mendukung pergerakan atau pertumbuhan kalian untuk bertambah tinggi. Oke teman-teman, inilah cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Pertama yaitu posisi duduk yang tegak. Nah, siapa ayo di antara teman-teman yang posisi duduknya tidak tegak atau bongkok atau bermalas-malasan tidak mau tegak? Nah, ini hati-hati, ini juga bisa mempengaruhi tinggi badan kalian. Jadi posisi tegak nanti kita akan bahas bagaimana kebiasaan jika tidak duduk tegak. Nanti ada disebut kelainan alat gerak. Oke, cara melihara kesehatan alat gerak manusia yang kedua yaitu saat berdiri tubuh kita pun harus lurus tegak. Mata memandang ke depan, tidak menunduk ke bawah, dan juga tidak mendongak ke atas. Karena itu akan mempengaruhi lurusnya tubuh kita. Ketika tubuh kita tegak, lurus, maka itu akan menambah tinggi badan kita. Yang ketiga, membawa beban seimbang. Nah, ketika kalian misalkan diminta oleh ibu kalian untuk membawa barang bawaan atau barang belanjaan, usahakan antara beban atau berat belanjaan yang ada di tangan kanan dan tangan kiri seimbang. Nah, ini akan membuat proporsional tubuh kita atau seimbang, tidak miring ke kiri dan miring ke kanan. Kalau miring ke kiri dan ke kanan itu nanti ada penyakit atau kelainan alat gerak yang akan kita bahas di slide berikutnya. Cara memelihara kesehatan alat gerak manusia yang keempat yaitu makan yang bergizi. Untuk tulang yaitu kita butuhkan kalsium, fosfor, dan vitamin. Oke, yang keempat, olahraga teratur. Usahakan dalam sepekan itu kalian bisa berolahraga minimal seminggu 3 kali. Nah, di PJIP ini mungkin kita harus lihat-lihat ya, mana zona merah, zona orange, zona yang aman dari COVID-19. Bisa juga kita berolahraga di depan rumah atau di dalam rumah, seperti tadi pull up ya, kita bergelantungan di pintu atau ada kita beli alat pull up-nya. Oke teman-teman, yang keenam ini cara memelihara kesehatan alat gerak manusia yang keenam yaitu posisi tidur tidak tengkurap. Nah, posisi tidur yang baik yaitu posisi seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menghadap ke kanan atau minimal kita terlentang. Posisi yang baik, yang sebaik-baik posisi tidur adalah menghadap ke, ya betul, ke kanan.
Nah, inilah penyebab kelainan alat gerak pada manusia karena posisi tubuh yang salah. Nah, ini ada yang pertama, nama penyakitnya skoliosis, yaitu tulang belakang membengkok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini efek dari kalau kita mengangkat beban tidak seimbang antara kiri atau kanan, atau ketika kita duduk terlalu miring atau terlalu ke kanan, maka akan lama-kelamaan muncul penyakit skoliosis. Nah, ini gambarnya ketika kalian duduk belajar terlalu ke kanan akan membengkokkan tulang belakang kalian. Nah, yang kedua yaitu lordosis, tulang belakang melengkung di bagian perut, melengkung ke dalam, yaitu contohnya seperti ini. Kita lihat duduknya membungkuk nih, oke, duduk membungkuk. Ini normal, posisi normal. Ini posisi lordosis, yaitu punggung belakang perut dia membengkok ke dalam. Ini seperti ini. Ini disebutnya lordosis. Sekarang kifosis, tulang belakang bagian atas melengkung secara berlebihan sehingga penderitanya tampak bungkuk. Nah, seperti ini. Ini kifosis. Ya. Tulang belakang bagian atas melengkung secara berlebihan seperti tampak membungkuk. Penyebab kelainan alat gerak pada manusia yang kedua karena penyakit, yaitu polio. Infeksi dari virus polio menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua, rahitis. Nah, rahitis ini terhambat pertumbuhan tulang karena kekurangan vitamin D. Sebenarnya vitamin D ini sangat murah, yaitu dipicu oleh cahaya sinar matahari. Untuk itu, kalian sangat dianjurkan untuk menjemur diri kalian, tubuh kalian, di sinar matahari di pagi sampai jam 10 pagi. Yang ketiga, kaku sendi. Sendi tidak dapat digerakkan. Minyak sendi mengering, terinfeksi penyakit sifilis atau gonorrhea. Yang keempat, osteoporosis, yaitu tulang keropos. Nah, biasanya terjadi pada orang tua ya. Biasanya terjadi pada orang tua usia lanjut, bisa juga terjadi pada usia kalian kalau kalian kekurangan kalsium. Nah, kalsium ini bisa diperoleh di ikan, daging, terutama ikan laut ya. Penyebab kelainan alat gerak pada manusia karena faktor ketiga yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan misalnya kelainan bentuk tulang punggung orang tua karena faktor gen diwariskan kepada keturunannya. Kelainan yang keempat yaitu akibat makanan. Supaya sehat, maka makanan harus mengandung zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Jangan sampai karena makanan maka tulang atau alat gerak kita mengalami masalah. Penyebab kelainan alat gerak pada manusia yang kelima karena kecelakaan. Nah, teman-teman hati-hati bagi yang bermain sepeda, apalagi naik motor, yang sebenarnya kalian belum saatnya ya naik motor. Nah, kecelakaan ini salah satunya ada yang disebut fraktura, yaitu patah tulang. Yang kedua ada fisura karena retak tulang. Yang ketiga urai sendi karena selaput sendi sobek. Yang keempat patah tulang tertutup jika tulang yang patah tidak sampai merobek kulit. Nah, ini penyakit kelainan pada otot manusia yaitu tetanus, saraf dan otot menjadi kaku atau rahang kaku, masuknya bakteri Clostridium tetani pada luka atau infeksi. Yang kedua karena kram otot atau spasme akibat kerja otot yang berlebihan sering terjadi pada otot betis.
Yang ketiga, polio tadi ya sudah, kelainan otot akibat infeksi dari virus polio sering menyerang anak-anak dan menyebabkan kelumpuhan. Yang keempat, kaku leher atau stiff neck, yaitu otot trapezius leher mengalami peradangan akibat dari hentakan yang salah gerak. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita ketika bergerak itu tidak mengagetkan tulang. Nah, ini bisa menyebabkan stiff neck atau kaku leher, atau bisa juga karena posisi tidur yang salah. Kemudian strain, aktivitas saat peregangan olahraga otot berlebihan. Saat kalian olahraga ini juga hati-hati, bisa kadang menyebabkan karena peregangan yang salah atau berlebihan menyebabkan cedera pada otot. Kanan dan yang di kiri sama. Praktek yang kedua, yaitu kalian duduk di kursi dengan posisi tubuh tegak lurus, tidak miring kiri dan atau tidak miring kanan. Praktek yang ketiga, yaitu kalian berjalan dengan posisi tegak normal, melihat ke depan, tidak membungkuk atau tidak menunduk atau tidak melihat ke atas. Jadi melihat normal ke depan. Nah, praktek di atas boleh dikirim dalam bentuk kolase foto atau video singkat, maksimal videonya sebanyak 2. Silakan kirim ke Payatna via Bakri. Oke, itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga berhasil. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.